Sudah, Miss. Oke. Nah, kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup ya. Setelah di semester lalu kita udah bahas tentang makhluk hidup, ya, jelas berbeda cirinya dengan benda tak hidup. Oke? Coba dibaca dulu yang di buku halaman 22, si Adriel, suaranya kuat. Ayo Adriel, yang di buku halaman 22. D. Klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup begitu beragam sehingga manusia melakukan pengelompokan atau klasifikasi untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Para pedagang di pasar misalnya mengelompokkan buah-buahan berdasarkan jenisnya, seperti kelompok jeruk, apel, salak, mangga, dan semangka. Selanjutnya, setiap jenis buah dikelompokkan lagi. Misalnya, salak pondoh, salak Medan, apel Malang, dan mangga harum manis. Semua itu dilakukan agar pembeli mudah mengenali dan memilih buah yang diinginkan. Di bidang biologi, para ahli biologi telah berhasil menciptakan sistem klasifikasi berdasarkan ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup, dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Berkat jasanya, beliau dijuluki sebagai Bapak Taksonomi, dan cara klasifikasinya yang dibuatnya tetap digunakan sampai sekarang. Oke, terima kasih. Jadi klasifikasi makhluk hidup. Oke, makhluk hidup itu dikelompokkan ya, karena di bumi ini banyak sekali jenis dari makhluk hidup. Hewan, tumbuhan, manusia. Oke, klasifikasi adalah suatu cara yang sistematis yang dia dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup dengan melihat persamaan dan perbedaan cirinya. Seperti secara umum contohnya yang sering juga kita lakukan, bisa kalian temukan di pasar, ya kan? Salak dibedakan jadi satu jenis salak kondo, salak Medan, apel, jeruk, banyak jenisnya ya. Satu jenis buah aja berbagai macam jenisnya. Lalu ada selanjutnya taksonomi, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Jadi ini dia Bapak taksonomi. Carolus Linnaeus merupakan contoh pelopor taksonomi dan disebut sebagai Bapak taksonomi. Ahli dalam bidang taksonomi, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya, ada tahapan klasifikasi. Jadi seluruh dari ciri yang ada, baik anatomi, fisiologi, morfologi, maupun tingkah laku akan dicatat dan dipelajari. Jadi cara untuk mengklasifikasikannya itu dengan mempelajari ciri-ciri yang ada. Ciri-ciri apa yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Baik anatomi, fisiologi, morfologi, maupun tingkah lakunya akan dicatat dan dipelajari. Kalau semakin banyak persamaan ciri-cirinya, maka mereka akan masuk ke dalam kelompok yang sama. Selanjutnya, kalau berbeda, jelas mereka pasti akan dikelompokkan kepada kelompok yang berbeda. Seperti contohnya, kamu dengan kelompok burung. Berbeda kan? Kalian tidak punya sayap, kalau kelompok burung itu harus punya sayap, bulu, dan bisa terbang, dan lain sebagainya. Makhluk hidup yang mempunyai ciri yang sama akan dikelompokkan dalam satu kelompok, dan yang berbeda akan dipisahkan. Contohnya ayam dikelompokkan ke dalam kelompok burung. Nah,
Jadi dalam tahapan klasifikasi tadi ada dikatakan ciri anatomi, fisiologi, dan morfologi. Ada yang tahu atau pernah dengar ini? Anatomi, fisiologi, dan morfologi. Yang di rumah ada pernah dengar? Anatomi, fisiologi. Enggak, Miss. Enggak. Pertemuan pertama diskusi ya. Pertemuan kedua nggak boleh lagi. Lanjut. Nah, kalau morfologi ini yang paling luar yang bisa kita lihat. Jadi morfologi coba baca sih. Oke, kalau morfologi itu bentuk dan terdiri dari kata morf dan logos, yaitu bentuk. Dan ilmu yang mempelajari tentang bentuk dari luar. Yang bisa kita lihat dengan mata, tanpa alat bantu. Jadi morfologi itu adalah terkait ilmu yang mempelajari bentuk atau struktur luar dari objek. Nih contohnya Miss kasih lihat pohon. Ya, jadi kita bisa katakan struktur morfologi dari tumbuhan ini apa? Terdiri dari akar, lalu batang, daun. Nah, coba kalau morfologi dari manusia, coba sebutkan. Yang bisa kamu lihat. Memiliki alat gerak yaitu apa? Kaki, lalu tangan, badan, kan dihubungkan oleh badan dan kepala, ya kan? Jadi kalau dikatakan morfologi itu ilmu yang mempelajari ciri luar suatu objek. Bisa ya, morfologi. Nah, jadi klasifikasi pertama itu dilakukan dari itu dulu pertama. Jadi yang pertama tahapan klasifikasi manusia itu dibedakan dengan tumbuhan. Manusia atau makhluk hidup itu dibedakan dengan tumbuhan. Makanya kingdom yang pertama itu ada animalia dengan planta. Manusia dengan tumbuhan. Masih itu yang pertama, yang bisa dilihat dari luar. Lalu ilmunya berlanjut. Ada melalui ciri anatomi. Anatomi coba Jeffrey baca. Anatomi dari kata ana yang memiliki arti memisah atau mengurai. Dan tomes yang memiliki arti memotong-motong. Anatomi berkaitan dengan struktur dalam atau susunan dalam dari suatu objek. Kita bisa melihat susunan anatomi dari daun tumbuhan setelah kita belah. Oke. Selanjutnya ciri dari anatomi. Anatomi itu terdiri dari kata ana dan tomes, memisahkan atau mengurai. Jadi kita belah seperti itu untuk melihat struktur bagian dalamnya. Anatomi terdiri dari kata yang artinya itu memotong-motong. Setelah kita belah, baru kita bisa buka isinya dan kita lihat apa yang ada di dalamnya. Contohnya, nih, daun, ya kan? Kalau daun, bagian anatominya apa yang bisa kita lihat? Coba, siapa yang ingat? Anatomi dari daun. Ada jaringan pembuluh, ya kan? Ada jaringan pembuluh itu kan pengangkut. Lalu ada jaringan apa lagi yang paling luar? Pembungkusnya apa? Ini yang paling luar apa? Lupa. Epidermis. Ada terdiri dari jaringan pelindung atau luar epidermis, ada jaringan pengangkutnya, ada jaringan penyokongnya. Ini palisade. Nah, itu anatomi. Kalau manusia, coba bagian anatomi dari manusia. Kalau pernah lihat di lab kita kan ada yang bagian kulitnya sudah dibuka, apa yang bisa kalian lihat kalau dari manusia? Organnya, ya kan? Bisa lihat jantung, paru-paru, sistem pencernaannya, apalagi usus, ya kan?
Nah, itu bagian anatomi. Semakin dalam, itu maksudnya. Semakin dalam yang bisa kita perhatikan. Jadi kita bisa melihat susunan anatomi dari daun tumbuhan setelah kita belah. Manusia juga. Gitu. Lalu fisiologi, berkaitan dengan istilah faal atau yang berhubungan erat dengan ke fungsi. Nah, kalau ini sudah ke fungsinya, lebih ke arah fungsi dan mekanisme kerja dari struktur tersebut. Ya, kalau tumbuhan kan terdiri dari daun di mana terjadi proses fotosintesis, ada jaringan silem. Jaringan silem itu untuk apa? Mengangkat apa? Air dari akar. Lupa. Fotosintesis. Terus ada jaringan floem lagi kan? Kalau floem mengedarkan hasil fotosintesis. Jadi ini berhubungan dengan fungsinya. Jaringan tadi berfungsi sebagai apa? Lalu lanjut ke urutan takson dalam klasifikasi. Coba baca Aldrich. Oke, jadi si Bapak taksonomi tadi mempelajari bagaimana mengklasifikasi makhluk hidup. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri, ya kan, yang tadi dikatakan. Jadi ada tingkatannya. Tingkatannya itu disebut takson. Ya, tingkatannya disebut takson. Klasifikasi dilakukan secara bertingkat dari yang paling umum. Seperti tadi Miss katakan, yang paling umum itu pertama ditemukan adalah kita dibedakan antara kelompok hewan dan tumbuhan. Itu dulu yang pertama, paling atas. Lalu lanjut ke bawahnya. Ada takson-taksonnya atau tingkat-tingkatannya. Semakin dekat kekerabatannya, mereka akan berada dalam satu kelompok. Tapi kalau berbeda akan jauh. Dipisahkan ya oleh takson. Lanjut. Ini urutan taksonnya. Coba yang di rumah, Berwin, urutan takson coba baca. Yang pertama ada urutan takson dalam klasifikasi. Yang pertama ada dunia atau kingdom, kemudian menjadi filum atau divisi, kemudian menjadi kelas, kemudian ordo, kemudian family, kemudian genus, kemudian spesies. Ya, ini urutan taksonnya ya. Yang paling atas itu adalah dunia. Dunia tumbuhan atau dunia hewan. Oke? Paling tinggi itu kingdomnya. Lalu lanjut ke bawahnya. Takson berikutnya, takson di bawahnya adalah filum atau divisi. Kalau filum itu untuk kelompok hewan. Kalau divisi itu untuk kelompok tumbuhan. Ada di buku kalian halaman 24. Oke, coba dilihat. Lalu lanjut, setelah kita sudah dapat filumnya, kita lihat lagi kekerabatannya. Masuklah dia, kelas apa, sudah dapat kelas apa, kita lihat lagi. Kalau terdapat perbedaan lagi, kita masuk ke ordonya, takson berikutnya, family, lalu genus. Genus itu marga. Kalau manusia kan ada marganya kan, kalau orang Batak ada marganya. Nah, lanjut ke terakhir itu spesies. Spesies itu bisa kita katakan itu namanya. Jadi itu yang terakhir, spesies. Ya. Jadi ini urutan taksonnya. Ada berapa urutannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nih, coba kalian perhatikan. Miss ada kasih satu contoh dari kucing rumahan. Kucing banyak jenisnya kan, ada kucing Anggora, ya kan? Nah, jadi kucing itu kingdomnya atau kerajaannya itu adalah animalia. Kingdom hewan atau dunia hewan, kita masukkan ke dalam animalia.
Kalau yang di sampingnya cempaka kuning, kingdomnya jelas plantae, tumbuhan. Lalu masuk ke filumnya chordata, kelasnya mamalia, hewan yang menyusui. Ordonya dia masuk ke karnivora, familinya Felidae, genusnya atau marganya Felis. Nah, namanya kita sebut dia si Felis domestica. Kalau si cempaka kuning, kingdomnya itu jelas plantae karena tumbuhan. Divisinya setelah di bawah kingdom itu kalau hewan dia kita sebut filum, tapi kalau tumbuhan kita sebut divisi ya. Jangan nanti salah kalau misalnya kalian suruh untuk buat ini namanya. Kalau untuk hewan kita sebut yang kedua itu filum. Nah, yang kalau tumbuhan itu divisi. Plantae, lalu divisinya Spermatophyta, kelasnya Magnoliphyta, ordonya Magnolia les, familinya Magnoliaceae, genusnya Michelia, spesiesnya ini namanya Michelia campaka. Michelia campaka. Ada yang namanya Michelia campaka? Nah, itu cempaka kuning. Ya. Pemberian nama ilmiah itu ada tata caranya, tidak asal-asalan, ya, supaya setiap spesies itu berbeda. Oke, coba baca tata cara pemberian nama ilmiah. Ananda. Ananda, ayo. Baca, Miss. Pemberian nama ilmiah. 1. Tata cara pemberian nama dikenal dengan istilah binomial nomenklatur atau tata nama ganda. 2. Berdasarkan sistem tersebut, setiap spesies diberi nama dengan 2 kata dalam bahasa Latin. 3. Kata pertama menunjukkan nama marga, genus, dan kata kedua merupakan petunjuk jenis atau spesies. Oke, thank you. Jadi yang kita sebut tadi kata pertamanya itu marganya, kata keduanya baru spesiesnya. Seperti tadi namanya kan si kucing rumahan, marganya atau jenisnya apa? Felis. Nah, baru jenisnya atau spesiesnya itu adalah domestica. Katanya cara penulisannya harus bagaimana? Tata cara pemberian namanya dikenal dengan istilah binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Oke. Dengan nama atau 2 kata dari bahasa Latin. Oke. Pemberian namanya itu harus ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah. Jadi kalau kita pakai komputer kan bisa di ini kan miring, tapi kalau kita tulis tangan kan nggak mungkin tulisannya miring kan. Jadi kalau tidak bisa tulisannya dimiringkan, kita garis bawahi. Harus ada garis bawahnya. Ya, itu tata caranya. Jadi nama-namanya ini berasal dari bahasa Latin. Oke, Felis domestica, ada Michelia cempaka. Apa nama bahasa Latin yang kalian tahu dari tumbuhan? Ada yang tahu? Yang kemarin ikut winter camp biologi? Ikut kan? Kamu baby Pak bawa bunga apa? Tumbuhan apa? Daun, iya daun apa? Daun mangga, enggak? Nah, daun mangga apa yang kemarin kamu tulis? Mangga. Iya. Jambu, ini ada jambu. Kalau jagung, zeamais. Ini mangga, siapa yang kemarin winter camp pakai daun mangga? Mangifera indica namanya. Hugo pakai daun apa, Hugo?
Di dekat rumah kamu nggak ada daunnya? Nggak ada. Nggak ada tumbuhan. Bunga juga nggak ada. Ah, masa? Ya izinkan boleh. Kan diambil daunnya kan tumbuhannya nggak mati langsung kalau diambil satu aja. Ayo Hugo. Hugo ini nggak niat ini ya. Jadi kamu tulis nggak ingat nama tumbuhannya apa? Ayo yang di rumah yang belum kumpul siapa? Berwin Mikael udah kumpul? Yang Udah, kemarin? Miss. Sudah. Adriel? Sudah, Miss. Siapa yang belum? Nanti Miss kasih namanya ya. Itu harus diselesaikan. Karena kan itu masuk nilai KI 4 ya. Nanti kan sudah dikumpulkan. Rido, ini Rido masih Hailey. Hailey, halo Hailey. Buka kamera, Felicia. Felicia. Karina, Patricia, kamu pakai daun apa kemarin Karina? Lupa, Miss. Kemarin ada 3. Semua lupa. Siapa yang ingat? Christopher, daun apa? Jambu. Nih, jambu biji. Ada jambu biji, Psidium guajava. Apa? Di lab. Dikumpul, itu nanti dibuat ya dimasukkan ke album. Ya, dikumpulkan. Jadi daunnya itu dikumpulkan. Layu. Ya. Itu daunnya bukan layu tapi jadi awet, kan disemprot alkohol, ya kan? Dia beda kalau layu sendiri nanti lama-kelamaan dia akan busuk dan mati, terurai. Nah, kalau yang kita buat semalam herbarium itu kan disemprot sama alkohol, dia awet. Jadi daunnya itu tidak akan membusuk, tidak akan terurai oleh jamur. Kalau disimpannya tepat, akan tahan sangat lama. Ya. Kalau kertas tempat pengawetannya saja sudah hancur, gimana mau 1 abad? Ya, tergantung tempat penyimpanannya. Kalau mau yang tepat itu di museum herbarium kan ada. Nah, mereka sudah tahu tingkat oksigennya ya supaya tidak masuk udara. Nah, jadi awet sampai bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Oke. Nah, ini beberapa hewan dengan nama latinnya. Kalau gajah, Elephas maximus. Ya. Coba tadi Miss mau tanya dulu. Si Kin Kevin, Felis tigris. Felis ini apa? Dari urutan takson, Felis ini apanya? Tadi kan udah kita pelajari urutan takson dari kingdom, filum, divisi. Kalau dia hewan, filum. Kalau pelantai, kalau tumbuhan itu kita sebut dia divisi. Nah, ini kan nama latinnya, oke? Felis tigris. Felis ini apanya? Menunjukkan apa? Tadi kan udah Miss jelaskan. Hah? Tuh. Si Hugo berarti tidak perhatikan. Di namanya itu tidak ada nama kingdomnya. Kingdom kan cuma 2, animalia sama plantae. Emangnya ini animalia kamu baca? Enggak kan? Felis tigris. Iya.
Genus. Genus itu apa? Marganya. Jadi yang kita baca ini atau yang ada pada namanya ini terdiri dari genus dan spesies. Yang pertama ini adalah marganya atau genusnya. Tadi kan udah Miss jelaskan. Si Maximus ini adalah apa? Spesiesnya. Ini penamaannya, ada tata caranya. Oke. Elephas, Maximus. Jadi marganya itu adalah Elephas. Siapa di sini yang punya marga? Si Hugo. Hugo marganya apa? Ini si siapa? Carol. Marganya apa? Hah? Napitupulu. Berarti Napitupulu Carol gitu. Jadi marganya di depan ya. Dalam penulisannya marganya itu di depan. Apa? Yang di rumah ada yang mau ditanya? Enggak semua. Kalau orang Korea marganya di depan. Ya. Kalau tergantung ya, tergantung daerah, tergantung wilayah. Ada yang marganya itu diletak di depan. Nah, kalau dalam tata cara penamaan ini, nama ilmiah, marganya itu di depan, Zea. Jadi, kelompok Zea, nah, ini marga Zea, lalu maisnya itu adalah nama si jagungnya. Jadi, Zea mais adalah jagung. Oke? Kan ini, lihat, jeruk nipis dengan jeruk keprok. Sama-sama marganya apa? Citrus kan? Sama-sama marganya citrus. Nah, yang bedanya itu adalah si terakhirnya ini. Nah, ini dia jenisnya atau spesiesnya si Aurantifolia. Kalau jeruk keprok itu nobilis. Bisa? Sama seperti ini, kucing dan harimau. Berarti mereka sama-sama dalam marga felis. Kucing dan harimau itu satu marga, sama-sama marga felis. Kucing dan harimau kan disebut kucing juga, ya kan? Iya. Kucing dan harimau itu satu jenis. Oh, bukan satu jenis, satu marga maksudnya. Sama-sama bermarga felis. Oke. Ada yang mau ditanya? Yang di rumah? Michelle, Catalina, Stephen, Cleo, sudah paham? Gimana kita bisa tahu jenisnya? Jenis? Ya itu kan nama yang diberikan. Makanya dibuat seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya kamu sudah jadi ahli biologi, lalu pergi ke hutan, tiba-tiba bertemu dengan satu tumbuhan baru. Nah, diperhatikanlah, itu termasuk ke dalam yang mana? Ternyata baru dan baru ditemukan tumbuhan baru. Nah, nanti diteliti dia masuk jelas ke dalam kingdom Plantae ya kan? Nanti diperhatikan dia menghasilkan klorofil kah? Kalau menghasilkan klorofil berarti dia masuk ke dalam apa? Dimasukkan ke dalam apa? Dimasukkan ke dalam apa? Dapatlah nanti namanya. Bisa karena kamu yang menemukan, kamu bisa memberikan namanya seperti itu. Hanya kalau belajar bagus bisa jadi peneliti, ya. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak? Sudah bisa? Paham? Oke, pertemuan berikutnya, Miss mau kalian masing-masing cari 3 ya, 2 tumbuhan 1 hewan, ya. Cari ini seperti ini, kingdomnya, filumnya, 3 saja. 1 hewan, 2 tumbuhan. Tulis di buku kamu, nanti Miss tanya. Hewannya cari di mana, Miss? Apa? Hewannya kita cari di mana?
Boleh cari di internet, ya. Satu Oh, hewan, gambar aja, dua gak usah yang real life kan? terserah. Tulis di buku Oke. catatan kalian, ya. Tulis di buku catatan seperti ini. Misalnya hewannya ini si harimau, oke? Hewannya harimau, kingdomnya jelas animalia, filumnya apa, ya, kelasnya apa, ordonya apa, familinya apa, jenisnya apa, tulis di buku catatan. Nanti Miss tanya, kalau di pertemuan berikutnya Miss suruh kamu baca tapi tidak bisa, Miss kurangi nilainya ya. Apa? Sudah mau habis waktunya, oke. Miss absen dulu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ingat ya. 1 hewan, 2 tumbuhan. Jadi totalnya 3, oke? Tulis di buku catatan. Iya, yang tadi. Kingdom, filum, atau divisinya apa, kelasnya, ordonya. Oke? Yang di rumah paham? Ada yang mau ditanya lagi? Paham ya? Oke, bye. Kelas 7A. Bye-bye, Miss. Bye, Miss.